Jelang Pilkada 2024, sejumlah tokoh masyarakat di Cilacap mulai bermunculan yang akan maju sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Salah satunya kader Partai Golkar, Mitra Patriasmoro. Diketahui sebelumnya ada 3 nama dari internal Partai Golkar, yaitu Cindy Syakir, Teti Rohatiningsih, dan Yayan Ruslyawan. Serta eksternal partai muncul nama Farid Ma'ruf. Alasan Mitra Patriasmoro diajukan dalam Bursa Pilkada Cilacap 2024 setelah mendapat restu dari DPP usai namanya diajukan oleh Golkar Cilacap. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ekanto Wahyuning Santoso menyampaikan, sebelumnya dalam Rakerda, Golkar Cilacap telah merekomendasikan 3 nama dalam internal partai. Mendekati proses pilkada, perkembangan diikuti terus oleh DPP, lalu memerintahkan Ketua DPD untuk melakukan rapat harian terbatas. Dan hasilnya memutuskan Mas Moro, panggilan akrab Patriasmoro, selaku pengganti Pak Cindy Syakir sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati. Atas dasar itu, DPP kemudian mengambil kebijakan menugaskan Mitra Patriasmoro yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Cilacap untuk membesarkan Partai Golkar di Cilacap. Selain itu, mengawal proses-proses tahapan pilkada dimulai dari pratahapan hingga tahapan pilkada. Diharapkan pada pilkada November 2024 mendatang, Partai Golkar kembali mendapat kemenangan melihat pengalaman Mas Moro saat ini menjadi anggota DPRD 3 periode. Ekanto melanjutkan, mengingat perolehan 7 kursi yang diraih Golkar Cilacap pada pemilu legislatif 14 Februari kemarin, sehingga tidak menutup kemungkinan Partai Golkar berkoalisi dengan partai lain, dan saat ini sudah melakukan komunikasi dan mendekati final dengan beberapa partai. Sebagai partai yang mendapat predikat pemenang dalam kontestasi pilkada, Ekanto yakin Golkar akan bisa memenangkan kembali dengan langkah dan strategi yang sudah dipersiapkan seperti sebelumnya. Secara tiba-tiba Partai Golkar memunculkan nama Patriasmoro maju calon bupati dari internal Partai Golkar, ini gimana Pak? Ya, baik Mbak Nani, terima kasih teman-teman wartawan. Jadi ini melalui proses yang singkat memang, namun berdasarkan hasil satu komunikasi dengan DPP. Jadi begini Mbak, memang kalau kita melihat sejarah ke belakang, Partai Golkar dalam rapat kerja daerah merekomendasikan 3 orang, ya, Pak Cindy dan Bu Teti selaku calon bupati dan Pak Yayan sebagai calon wakil bupati. Itu hasil rakerda. Perkembangan ke sini semakin mendekati proses pilkada pasca pileg, perkembangan diikuti terus oleh DPP sehingga DPP memanggil ketua DPD dan ketua atau sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap beberapa waktu yang lalu. Pada saat dipanggil DPP, ketua DPD ditanya berkaitan tentang kelanjutan rekomendasi hasil rakerda. Pak Cindy selaku ketua DPD Golkar Cilacap menyampaikan bahwa beliau tidak melanjutkan pencalonan sebagai calon bupati atau wakil bupati di Kabupaten Cilacap karena yang pertama, beliau tidak mendapat restu dari keluarga, khususnya ibunda. Yang kedua, beliau ingin berkonsentrasi melanjutkan karir di lembaga legislatifnya. Dan berkaitan dengan hal itu, DPP menyampaikan beberapa petunjuk. Yang pertama, bila mana memang keinginan Mas Cindy ingin melanjutkan sebagai anggota DPRD, beliau diberi amanah untuk memimpin bagian dari pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2024 dan 2029 sampai dengan 2029. Keputusan yang kedua adalah Mas Cindy dan Mas Moro diperintahkan untuk melakukan rapat harian terbatas untuk memutuskan pengganti Mas
Sidi selaku Ketua DPD Partai Golkar yang memang direkomendasikan menjadi calon kepala daerah dari Partai Golkar. Hasil daripada rapat kami beberapa hari yang lalu dilaporkan kepada DPP. Hasilnya adalah bahwa Mas Sidi dan hasil rapat itu memutuskan Mas Moro selaku pengganti Mas Sidi Sakir sebagai calon bupati maupun wakil bupati dalam Pilkada November 2024 yang akan datang. Dengan dasar itu, DPP mengambil satu kebijakan bahwa Mas Moro, Mas Mitra Patrias Moro yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap mendapat tugas dari DPP untuk membesarkan partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, selain itu untuk mengawal proses-proses tahapan pilkada dimulai dari pra tahapan sampai dengan tahapan pilkada itu sendiri. Saat ini yang mendapat amanah untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan proses pilkada adalah Mas Mitra Patrias Moro, dan tanggung jawab itu diterima oleh Mas Moro sehingga diharapkan pada pilkada November 2024 yang akan datang Partai Golkar kembali mendapatkan kemenangan dalam pilkada seperti beberapa tahun yang lalu. Demikian, Pak. Kalau dari partai sendiri melihat peluang atau potensi dari Mas Moro sendiri seperti apa? Ya, kalau melihat pengalaman Mas Moro, kita jangan melihat dari sisi usia ya. Tapi Mas Moro punya pengalaman menjadi anggota DPRD itu 2 periode. 3 periode yang akan datang kalau memang masih di legislatif. Dengan pengalaman-pengalaman beliau yang terakhir selaku Ketua Komisi A, kami meyakini Mas Moro mampu untuk melaksanakan amanah manakala memang nanti akan mendapatkan rekomendasi secara definitif dari DPP. Demikian. Partai Golkar 7 kursi ini harus, kalau mengusung calon bupati harus berkoalisi bisa menjadi agar menjadi 10 kursi. Kira-kira berkomunikasi dengan partai mana ini, Pak? Ya. Itu bagian dari tugas Mas Mitra Patrias Moro, tentunya didampingi oleh Ketua DPD dan jajaran, Ketua DPD Golkar dan jajaran Golkar Cilacap untuk bisa mencapai batas minimal untuk bisa mengangkat atau mengusung calon bupati maupun wakil bupati. Dan ini tugas yang tidak mudah karena tentunya ini berkaitan dengan partai-partai lain yang juga sama mempunyai kepentingan berkaitan figur-figur yang mereka usung. Namun saya melihat, kami juga mendengar bahwa komunikasi itu sudah dilakukan dan mendekati final dengan beberapa partai. Harapan kami ini sudah bukan menjadi masalah berkaitan dengan koalisi dengan partai maupun figur-figur yang mungkin nanti akan dimunculkan dalam pilkada November 2024. Mas Moro adalah menjalankan proses-proses tahapan pra pilkada sampai dengan pilkadanya itu sendiri, termasuk bagaimana kalau nanti memang rekomendasi itu ternyata jatuh kepada Mas Moro, bahwa Mas Moro mendapat kepercayaan dari DPP untuk calon bupati maupun wakil bupati, itu juga bagian proses yang sudah dilalui dari tingkat bawah sampai dengan atas. Jadi sekali lagi, kita tidak berpaku pada bupati, namun bisa saja Mas Moro itu menjadi calon bupati maupun sebagai calon wakil bupati. Dinamis saya pikir itu, karena politik itu tidak bisa tidak akan mengunci, karena pasti fleksibel berkaitan dengan keputusan akhir daripada sebuah koalisi dan komunikasi dengan beberapa pihak yang akan datang. Demikian, Pak. Ya, Pak. Sebagai partai besar dan selalu menjebolkan mengusung pemimpin di Kabupaten Cilacap, Pak,
strategi dan langkah apa ini dari Golkar sendiri agar bisa memunculkan lagi pimpinan dari Partai Golkar, Pak? Mbak Nani, strategi adalah rahasia. Sehingga kalau bicara tentang strategi, kami sudah punya cara khusus, mempunyai cara khusus bagaimana memenangkan kembali di dalam pemilu kepala daerah yang akan datang. Kita punya pengalaman untuk memenangkan pilkada-pilkada seperti pilkada yang lalu, sehingga bukanlah barang yang sulit bagi Partai Golkar untuk menuju ke arah kemenangan, kejayaan dalam pilkada November 2024. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.